Ruang Dewa Bela Diri, Bab 731 sampai dengan 735. Bab 731, mencapai alam transenden setengah langkah. Cerdik sekalipun dia harus minum air cuci kakiku. Meski begitu, Ye Xiwen masih tampak sangat marah dan berteriak, "Orang tua sialan, beraninya kau berkomplot melawanku. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Hahaha, manusia sialan. Kau pikir kau siapa? Berani menyerangku? Haha, sekarang saat yang tepat. Serang saja dia, dan kalian berdua akan menderita kerugian." Teriak klon binatang bintang dengan bangga. Ia sangat bangga ketika mengira rencananya berhasil. Bukankah manusia ini sangat arogan? Bukankah ia mengandalkan penghalang ini untuk memberitahu apa yang harus dilakukan? Sekarang adalah waktu yang tepat. Mari kita mati bersama. Ia memperhitungkan bahwa Ye Xiwen tidak akan pernah pergi. Ia telah melihat banyak orang seperti Ye Xiwen selama bertahun-tahun hidupnya yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah melihat berbagai macam orang. Ia telah melihat terlalu banyak manusia seperti Ye Xiwen. Demi apa yang disebut keyakinan, mereka akan berjuang sampai akhir dan mati tanpa penyesalan. Nenek moyang umat manusia yang tak terhitung jumlahnya mengandalkan keyakinan tersebut untuk berperang dan membuka wilayah baru, serta membuka pola dominasi manusia atas dunia. Dia telah melahap banyak bintang dan bertemu banyak orang. Saat itu, di hadapan alam Zhenwu, sekelompok orang bodoh seperti inilah yang menghalangi jalannya, yang akhirnya menyebabkan penyegelannya. Banyak orang mengikuti jejaknya dan mati dengan gagah berani. Bagi 3 atau 2 monster bintang raksasa, mereka tidak akan mengerti mengapa demikian. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkeliaran sendirian di langit berbintang dan mungkin belum pernah melihat anggota suku mereka yang lain seumur hidup. Namun, dia juga licik seperti hantu. Meskipun sulit dipahami, hal itu tidak menghalanginya untuk memanfaatkannya. Ia meraung semakin bangga. Darah dan kekuatannya mengalir semakin deras. Jadilah kuat. Semakin kuat semakin baik. Semakin kuat dia, semakin cepat dia bisa menyingkirkan pria berjubah hitam terkutuk ini. Remukkan dia sampai mati. Tentu saja, ia tidak akan mewariskan darah dan kekuatannya tanpa batas. Darah dan kekuatan ini tentu saja tidak berarti apa-apa baginya saat ia berada di puncak kariernya, tetapi tetap sangat berharga baginya yang telah jatuh ke titik ini. Ia tahu penghalang ini terus-menerus menguras darah dan energinya. Begitu penghalang itu hilang, ia akan mati. Jadi, ia hanya bisa terus bertahan hidup, menunggu saat yang tepat. Ia mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Inilah satu-satunya kesempatannya. Ia hanya bisa tenang dan menunggu. Hanya dengan cara inilah ia akan memiliki kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Lalu ia akan menghancurkan alam Zhenwu terkutuk ini dan menghancurkan dunia. Tapi dia tidak menyangka, tindakannya sejalan dengan pikiran Ye Xiwen. Ayo, kirim lebih banyak. Ini akan menjadi nutrisi yang akan membantumu dalam perjalananmu di masa depan. Setengah dari kemarahannya nyata, dan setengahnya lagi pura-pura. Tujuannya adalah agar monster bintang raksasa ini mengirimkan lebih banyak esensi dan darah. Baginya, esensi dan darah ini adalah tonik yang paling berharga. Apa itu esensi dan darah? Itu adalah darah di jantung, bagian paling berharga dari semua darah di tubuh. Kebanyakan orang tidak memilikinya dalam jumlah banyak. Hanya prajurit yang dapat terus berlatih dan memurnikan darah menjadi esensi dan darah. Namun demikian, tak seorang pun dapat memadatkan seluruh darah dalam tubuh menjadi esensi dan darah, karena kualitas esensi dan darah akan terus meningkat. Seteguk darah yang dimuntahkan oleh seorang guru di alam suci lebih murni daripada esensi dan darah bagi seorang pejuang legendaris. Sehebat apapun seseorang, jumlah esensi dan darah dalam tubuhnya relatif terbatas. Bagi siapapun, esensi dan darah adalah tonik yang ampuh. Jika orang lain mendapatkannya, mereka mungkin perlu terus-menerus diredam atau digunakan sebagai obat sebelum dapat diserap. Namun, untuk binatang bintang dari spesies dan asal yang sama, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Hanya ada sedikit perbedaan yang dapat diabaikan sepenuhnya. Esensi dan darah dari monster bintang raksasa yang wilayah spesifiknya tidak diketahui, meskipun hanya sedikit, merupakan tonik yang ampuh baginya.
Apalagi begitu banyak, yang sungguh tak terbayangkan. Ia tidak berani menyerap semuanya sekarang, dan hanya berani menyerap sebagian saja. Sisanya tersegel dan terkunci di dalam tubuhnya. Ketika ia perlu menerobos, esensi dan darah inilah yang akan menjadi penolong terbaiknya. Ye Xiwen terus meraung dengan suara rendah, seperti binatang buas dari zaman kuno, dan matanya mulai memerah. Karena rangsangan esensi darah yang tak terbayangkan ini, darah binatang buas bintang di tubuhnya mulai mendidih, dan samar-samar, pola samar binatang buas mulai muncul di belakangnya. Namun, monster bintang raksasa itu tidak peduli. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xiwen sebenarnya adalah tubuh monster bintang raksasa. Ia hanya mengira itu adalah mutasi yang disebabkan oleh penerimaan esensi dan darah monster bintang raksasa. Hal ini juga wajar. Tetapi belum pernah ada yang melakukan hal ini sebelumnya. Kekuatan dalam tubuh Ye Xiwen terus meningkat, dan ia benar-benar sedang menuju ke alam transendensi setengah langkah. Meskipun kekuatan aslinya telah mencapai alam kesempurnaan agung dari alam Sage Agung, puncak tertinggi yang dapat dicapai di alam ini, ia masih terus membuat terobosan dan akan segera mencapai alam transendensi setengah langkah. Minung, tiba-tiba, di saat yang paling kritis, pria berjubah hitam itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun ia tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen, dan tidak tahu apakah itu adalah binatang bintang yang mentransfer seluruh esensi, darah, dan energinya kepada Ye Xiwen, aura yang terus meningkat di tubuh Ye Xiwen membangkitkan kewaspadaannya. Awalnya, dia tidak menganggap serius Ye Xiwen, karena Ye Xiwen jelas bukan lawannya. Jika dia berani mengganggunya, dia akan seperti domba yang masuk ke mulut harimau, dan akan mati. Itulah sebabnya dia menyingkirkan Ye Xiwen. Tetapi sekarang aura pada Ye Xiwen terus bertambah kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan dia merasa sedikit takut. Meskipun saat ini ia masih belum mengerti dan hanya bisa menebak metode rahasia apa yang digunakan Ye Xiwen, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia toleransi. Ini terkait dengan ambisi dan hegemoninya, dan ia tidak boleh mengalami kemunduran karenanya. Ia harus mengalahkan monster bintang raksasa ini. Ini adalah kesempatan terbaik. Ketika hasil pertempuran antara Sekte Yuhua dan Akademi Zhenwu diputuskan, siapapun yang menang, tidak akan ada kesempatan sebaik ini. Kesempatan ini hanya datang sekali dalam ribuan tahun. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun ikut campur. Ia menginjak tanah berulang kali, dan ruang di sekitarnya dipenuhi riak-riak aneh. Ia langsung menembusnya. Ketika keluar, ia sudah berada di depan Ye Xiwen, dan telapak tangannya yang putih dan ramping tiba-tiba menghantam. Itu adalah jurus Dewa Sapu Ikan Terbang lainnya, yang melesat menembus langit dalam sekejap, mencoba menghancurkan Ye Xiwen hingga berkeping-keping. Ia bahkan sempat menyingkirkan jiwa binatang bintang itu dan langsung menyerbu Ye Xiwen. Tanpa kendalinya, kemampuan gulungan misterius itu untuk menyerap jiwa binatang bintang tidak sekuat sebelumnya, bahkan sempat terhenti di udara. Meskipun gulungan itu masih menarik jiwa binatang bintang sedikit demi sedikit, kecepatannya tak lagi sebanding dengan sebelumnya, dan hanya bisa digambarkan sebagai kecepatan siput. Hahaha, monster bintang raksasa itu tertawa terbahak-bahak satu demi satu. Ia sangat bangga. Ternyata ia benar. Ia menggunakan Ye Xiwen untuk melawan pria berjubah hitam itu, dan akhirnya menghancurkan kultivasi Ye Xiwen. Sungguh hebat. Siapapun yang ingin membunuhku, pergilah ke neraka. Ye Xiwen tidak memiliki suasana hati yang ceria seperti monster bintang raksasa saat ini. Ia juga seorang veteran, dan firasatnya begitu akurat sehingga ia langsung merasakan bahaya hampir saat pria berjubah hitam itu menyerangnya. Saat ini, ia tidak bisa melawan pria berjubah hitam itu secara langsung. Ia harus memiliki cukup waktu untuk menyerap energi yang cukup agar ia dapat menembus ke tahap transendensi setengah langkah, dan juga memiliki waktu untuk memilah kelebihan esensi, darah, dan energi. Waktu. Dia butuh waktu. Sayap angin dan guntur di belakang Ye Xiwen tiba-tiba mulai mengepak, dan sosoknya menyapu bola energi angin dan guntur lalu terbang keluar. Dan di belakangnya, pria berjubah hitam itu begitu gigih. Kali ini ia bertekad untuk membunuhnya dan tidak bisa memberi Ye Xiwen cukup waktu untuk menerobos. Kalau tidak,
ia mungkin akan menjadi ancaman besar baginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka berdua bergerak terlalu cepat, terutama Ye Siwen, yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mereka bagaikan dua sambaran petir, berkelebat dan saling mengejar di angkasa. Selama pengejaran, gerakan pria berjubah hitam yang seperti ikan terbang itu terus menembus langit dan bumi. Langit dipenuhi lubang-lubang besar bekas peluru. Kemampuan pemulihan diri ruang angkasa tak mampu mengimbangi kecepatan pertarungan kedua orang itu. Harus dikatakan, mereka semua diledakkan oleh pria berjubah hitam itu. Ye Siwen sama sekali tidak melawannya, melainkan melarikan diri. Ia tahu betul bahwa ia butuh waktu. Hanya dengan waktu yang cukup, ia bisa menembus alam setengah langkah transendensi. Bertarung dengan pria berjubah hitam ini sekarang sama saja dengan mencari kematian. Pria berjubah hitam itu sepertinya menyadari hal ini dan tahu bahwa Ye Siwen sedang mengulur waktu. Jadi dia tidak bisa membiarkan Ye Siwen berhasil. Kalau tidak, dia punya firasat akan ada masalah besar. Ini pertama kalinya dia merasa kecepatannya begitu lambat. Dulu dia selalu menggunakan kecepatan untuk menghancurkan orang lain. Ada juga banyak orang di alam yang sama yang dihancurkannya karena kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada kecepatannya. Kalau kau punya nyali, berhentilah dan mari kita bertarung dengan baik. Meskipun pria berjubah hitam itu sangat cemas, nadanya tetap sangat tenang. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan situasi saat ini. Berhenti, hehe, Ye Siwen mencibir dan berkata, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Aku sarankan kau tidak memikirkannya. Jika kau ingin bertarung, kau akan menghadapi pertarungan besar. Sayap angin dan guntur di belakang Ye Siwen terus mengepak. Ia bisa merasakan darah di tubuhnya mendidih. Perasaan bahwa tubuhnya telah terbuka merasuk ke dalam hatinya. Ia tahu hanya sedikit yang tersisa. Sedikit terakhir. Hah, teriak Ye Siwen keras. Dan aura yang tadinya stagnan tiba-tiba membumbung tinggi dan mendidih. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Ia terlalu familiar dengan kekuatan dan perasaan itu. Setengah langkah menuju transendensi. Bab 732. Garis keturunan berbakat dari binatang bintang. Meskipun ia baru berada di tahap awal alam transendensi setengah langkah, ia telah berada di alam ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia sangat akrab dengan kekuatan dan alam ini. Saat Ye Siwen mencapai alam transenden setengah langkah, ini berarti mangsa yang awalnya lolos seperti semut di matanya kini memenuhi syarat untuk sejajar dengannya. Pupil matanya tiba-tiba mengerut, kakinya tiba-tiba patah, dan tubuhnya terlempar mundur sejauh lebih dari 10 mil dalam sekejap. Benar saja, tepat saat ia melompat keluar, sebuah tangan merah menyala yang besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menekannya. Tempat di mana ia baru saja berdiri tiba-tiba terkoyak, seperti selembar kertas. Seluruh ruangan berkerut dan kemudian terkoyak. Kekuatan mengerikan ini membuat orang ketakutan. Dia tahu betul bahwa ini adalah kekuatan seorang ahli di alam transenden. Meskipun dia baru setengah langkah di alam transenden, dia jauh lebih kuat daripada seorang bijak agung. Bukankah kau bilang ingin bertarung tadi? Kalau begitu, ayo bertarung sepuasnya. Ye Siwen berbalik dan mencibir. Ia telah dikejar oleh pria berjubah hitam ini entah sudah berapa lama, dan ia sangat tertekan. Sekarang budidayanya akhirnya berhasil menembus batas. Apakah ini perasaan berada setengah langkah di luar alam transendensi? Ia bisa merasakan darah mendidih di sekujur tubuhnya. Perasaan ini benar-benar berbeda dari saat tubuh aslinya menerobos. Tubuh aslinya adalah manusia, dan ia tidak memiliki garis keturunan khusus. Ia hanyalah manusia biasa. Oleh karena itu, setiap kali ia berlatih, ia harus memisahkan alamnya dari tubuhnya. Setiap kali ia menerobos alam, perasaan terbesarnya adalah terobosan jiwanya. Perasaan selangkah lebih dekat dengan Dao Surgawi adalah yang terkuat. Jadi memang benar bahwa ketika seorang pendekar berlatih bela diri, ia harus terus-menerus mendekatkan diri dengan perasaan Dao Surgawi. Meskipun latihan, sutra pengamatan manusia, Ye Siwen bertujuan untuk membentuk kembali alam semesta di dalam tubuh. Hal itu tetap membutuhkan pemahaman Dao Surgawi. Hal ini memang benar, namun, klon monster bintang raksasa ini berbeda. Saat wilayahnya menerobos,
ia bisa merasakan tubuh fisiknya menguat secara bersamaan. Energi spiritual di dalam penghalang langsung tersedot masuk, menyelimutinya seperti kepompong raksasa. Energi spiritual itu adalah sutra kepompong, dan ia bagaikan mesin gila, dengan panik menyerapnya untuk mengokohkan wilayahnya. Tubuhnya juga menyatu dalam energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya ini. Terobosan ini sebagian besar berkat esensi darah dari makhluk bintang dewasa, yang mendorongnya ke alam transenden setengah langkah. Namun, alam pemahamannya tidak tertinggal sama sekali. Alam itu tiba-tiba muncul di benaknya, seolah-olah ia telah memasuki alam transenden setengah langkah. Rasanya seperti membuka kunci, dan semua isinya tiba-tiba muncul. Ia menemukan bahwa dalam daging binatang bintang ini, entah alamnya menerobos lebih dulu atau dagingnya dipaksa menerobos, separuh lainnya dapat mengimbangi dengan kecepatan tercepat. Tidak ada bahaya tersembunyi jika menerobos terlalu cepat. Alam dan wawasan dalam ingatan ini semuanya diperoleh oleh para binatang bintang dari generasi sebelumnya, dan kemudian diwariskan kepada keturunan mereka melalui kekuatan khusus garis keturunan mereka. Ketika alam keturunan mereka mencapai tingkat tertentu, wawasan dari berbagai alam dan terobosan dalam tubuh fisik mereka akan secara otomatis mengikuti. Apa itu orang yang berbakat? Inilah orang yang berbakat. Apa itu kesayangan Tuhan? Inilah kesayangan Tuhan. Mereka memiliki kondisi yang begitu unggul yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan jika mereka hanya tidur setiap hari, pengembangan diri mereka dapat mencapai tingkat yang sulit dibayangkan oleh orang biasa dalam hidup mereka yang panjang. Saat itu, Ye Xiwen merasa sangat kewalahan. Memikirkan kesulitan yang telah ia lalui dalam proses terobosan, ia benar-benar mencoba segala cara untuk menerobos. Ia memikirkan segala cara yang bisa dipikirkannya, tetapi pada akhirnya, ia hanya berhasil mencapai tingkat Sage Agung, dan ia juga harus berhati-hati dalam menyeimbangkan berbagai ranah dan kultivasi. Tapi klon binatang bintang ini sama sekali tidak membutuhkan itu. Ia tidak perlu khawatir tentang alam atau tingkat kultivasi apapun. Ia hanya perlu bergerak maju dengan berani. Pantas saja saya dulu melihat Xiaolang berkeliaran tanpa melakukan apa-apa seharian. Namun, dalam hal kultivasi, ia sama sekali tidak kalah dengan Ye Xiwen dan mampu mengimbangi kecepatan Ye Xiwen. Dia sebenarnya ingin berkata, "Tuhan, engkau sungguh tidak adil." Namun, pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Meskipun ia tidak memiliki bakat luar biasa seperti binatang bintang atau serigala kecil, ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, yaitu ruang misterius. Ia masih belum tahu apa ruang misterius itu dan mengapa begitu menakjubkan. Sejauh ini, ia hanya bisa merasakan bahwa seiring ia mendeduksi lebih banyak seni bela diri dan menyerap lebih banyak energi, cakupan ruang misterius itu meluas sedikit demi sedikit, dan kemampuan deduksinya juga meningkat sedikit demi sedikit. Saat pertama kali mendapatkan telapak panlong, butuh waktu lama untuk menyimpulkan setiap gerakan. Namun sekarang, jika ia ingin menyimpulkan satu set seni bela diri tingkat Sage Agung, itu tidak akan memakan waktu lama. Mungkin hanya butuh kurang dari 1 jam untuk menguasainya sepenuhnya. Sungguh tak tertandingi di awal. Dengan bantuan wawasan alam leluhur makhluk bintang ini, Ye Xiwen hampir seketika menstabilkan alam tahap awal alam transendensi setengah langkah. Tatapannya tajam dan tatapannya seolah mewujud saat ia mengunci pria berjubah hitam itu. Kekuatan di tubuhnya melonjak. Kekuatan super dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di tubuh dan darahnya. Inilah kekuatan darah. Kekuatan darah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di tubuhnya. Aku tak pernah menyangka kau akan menembus alam transenden setengah langkah. Aku tak pernah membayangkan Akademi Zhenwu punya bakat sepertimu. Tatapan pria berjubah hitam itu dingin. Suaranya bahkan lebih dingin lagi. Amarahnya membara bagai api dingin yang berkobar. Ia terus-menerus diganggu oleh Ye Xiwen. Hal-hal yang telah ia putuskan kini mustahil tercapai. Dalam hatinya, semua ini adalah kesalahan Ye Xiwen. Jika bukan karena dia, ia tak akan menghadapi begitu banyak masalah. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Apa kau pikir kekuatan yang kau lepaskan dengan teknik rahasiamu bisa dibandingkan dengan milikku? Bahkan di antara rekan-rekanku, aku adalah raja yang tak terkalahkan. Pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh yang membara.
dan auranya yang kuat membumbung tinggi. Ia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Xiwen. Ia sudah menyadari bahwa kecepatannya tidak secepat Ye Xiwen. Hal ini bukan masalah besar ketika ia mengejar Ye Xiwen, karena paling banter ia tidak bisa mengejar Ye Xiwen. Namun, jika ia yang dikejar, kemungkinan besar ini akan menjadi kelemahan fatal. Ye Xiwen kini layak untuk setara dengannya. Ia tak bisa begitu saja mengabaikannya seperti yang baru saja dilakukannya. Membiarkannya mengurus dirinya sendiri sementara ia mengoperasikan gulungan di sampingnya. Jika ia berani melakukannya, Ye Xiwen akan membuatnya menderita seumur hidup. Satu-satunya solusi sekarang adalah melawan Ye Xiwen dan membunuhnya. Dengan cara ini, semua masalah akan terpecahkan. Pelarian Ye Xiwen yang terus-menerus barusan membuatnya sangat tertekan. Sekarang ia ingin berbalik dan bertarung, persis seperti yang ada dalam pikirannya. Bahkan jika itu pertarungan langsung, ia tidak akan kalah dari siapapun. Ia adalah raja yang tak terkalahkan di wilayah yang sama. Ia melangkah maju, dengan kecepatan luar biasa, langsung menembus ruang. Dalam sekejap mata, ia telah menyerbu ke hadapan Ye Xiwen. Kali ini, Ye Xiwen tidak melarikan diri, melainkan menghadapinya dengan linglung. Kecepatan yang tak tertandingi itu menghasilkan momentum yang mengerikan dan tak terbatas, mengguncang segala arah. Jurus Dewa Penyapu Ikan Terbang miliknya langsung melesat keluar, merobek kehampaan. Raja di level yang sama, aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan spasialmu, kata orang. Mereka yang berkemampuan spasial tak terkalahkan di level yang sama. Tapi aku tidak percaya. Ye Xiwen tersenyum dan tidak takut. Dia punya pengalaman bertarung dengan Di Chen terakhir kali. Jadi dia tidak sepenuhnya ragu dengan orang-orang berkemampuan spasial ini. Kecepatan tangannya begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan. Entah kapan ia membuat segel tangan. Ia langsung membentuk segel pengguncang gunung, yang kemudian berubah menjadi barisan pegunungan raksasa. Segel itu terbentuk di udara dan menekan dengan keras, bertabrakan dengan jurus Dewa Penyapu Ikan Terbang. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar dari tengah pertarungan antara kedua pria itu, dan badai energi yang dahsyat tiba-tiba menyapu lapis demi lapis. Keduanya terlalu kuat. Jika ada yang menonton saat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Meskipun dia bukan master terkuat di alam transenden, dia sudah dianggap sebagai master di bawah langit berbintang. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang master di alam transenden, dia memiliki harapan besar untuk lolos. Sungguh mengerikan ketika mereka berdua bertarung dengan sekuat tenaga, karena ada penghalang yang dibangun oleh seorang pria kuat di alam transenden di sekitar mereka, terutama karena ia adalah seorang master teratas di antara banyak master di alam transenden seperti penguasa istana tertinggi. Penghalang yang ia bangun memang sangat kuat, tetapi meskipun begitu, penghalang itu seperti selembar kertas yang diterjang badai dahsyat, berputar liar, seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini sedetik kemudian. Keduanya tak berhenti sama sekali dan merencanakan serangan baru. Mereka bertarung dengan sangat cepat, hampir secepat kilat, meninggalkan jejak-jejak. Dalam waktu singkat, mereka bertarung lebih dari 1000 gerakan, dan kekuatan dahsyat terus meluap. Retakan ruang muncul di mana-mana. Semuanya disebabkan oleh pertarungan antara keduanya. Awalnya, tidak begitu tragis ketika hanya pria berjubah hitam yang menyerang sendirian. Tetapi ketika Ye Xiwen bergabung, dunia hampir hancur dalam sekejap. Secara umum, ruang angkasa memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Banyak master legendaris juga dapat menghancurkan ruang angkasa, tetapi mereka akan pulih hampir seketika dalam sedetik berikutnya. Mustahil untuk menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Semakin besar dunia, semakin sulit untuk dihancurkan. Namun kini, bagi mereka berdua, tidak ada yang lebih penting daripada saling membunuh. Bab 733, pria berjubah hitam melarikan diri dengan panik. Tak ada pihak yang peduli sedikit pun terhadap keretakan ruang angkasa itu. Bunuh, pria berjubah hitam itu meraung. Suaranya bergetar ke segala arah. Aura tubuhnya mengembun menjadi siklon yang mengerikan. Pria berjubah hitam itu terbungkus dalam siklon dan tiba-tiba menyerbu Ye Xiwen seperti ikan. Seluruh ruang adalah airnya dan ia bisa bergerak bebas di dalamnya. Ye Xiwen sekarang seperti iblis.
dengan sayap sebesar awan yang mengepak di belakangnya, membuat Ye Xiwen melayang di langit. Swiss, sebuah sambaran petir besar jatuh dari langit, langsung menghantam mundur pria berjubah hitam yang sedang menyerbu ke arahnya. Brak, sayap iblis di belakang Ye Xiwen terus berkibar, dan suara angin serta guntur menggelegar. Petir dan guntur bergolak di lautan angin dan guntur, mengelilingi Ye Xiwen, membuat Ye Xiwen merasa seolah-olah berada di kerajaan Leize. Dan dia adalah dewa petir legendaris yang mengendalikan kekuatan angin dan guntur, seperti dewa angin. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka Ye Xiwen akan begitu kuat setelah terobosannya. Awalnya, meskipun Ye Xiwen telah berhasil menembus alam transenden setengah langkah dengan beberapa metode rahasia di matanya, di dalam hatinya, bagaimana mungkin terobosan dengan metode rahasia dapat dibandingkan dengan terobosan yang dilakukannya sendiri. Terlebih lagi, ia juga memiliki bakat luar angkasa, yang menjadikannya seorang pemimpin di level yang sama. Orang biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa tubuh Ye Xiwen sebenarnya adalah tubuh monster bintang raksasa, dan ia memiliki darah monster bintang raksasa. Ia sungguh kuat, dan setelah mencapai terobosan, ia dapat dengan cepat menstabilkan ranah dan kultivasi fisiknya. Namun kini, seiring Ye Xiwen semakin kuat, ia akhirnya menyadari hal ini. Dalam hatinya, ia akhirnya menganggap Ye Xiwen sebagai musuh yang mengerikan saat ini, dan musuh yang belum pernah ada sebelumnya untuk dihadapi. Yang paling mengganggunya adalah begitu sekelilingnya berubah menjadi tanah guntur dan kilat, seluruh ruang dipenuhi kilatnya. Artinya, begitu ia muncul, ia akan langsung ditemukan, dan kemampuan spasialnya yang tiba-tiba akan hilang. Hal ini sangat mengganggunya. Terlebih lagi, meskipun kekuatan angin dan kilat ini tidak dapat secara signifikan menghalangi pergerakannya, sedikit saja masih ada, dan dalam pertempuran antar master, sedikit saja bisa berakibat fatal. Memikirkan hal ini, dia merasakan sakit kepala yang tidak biasa, tetapi Ye Xiwen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Desir, desir, desir. Ye Xiwen dengan panik melambaikan sayap emas besar di belakangnya. Angin dan guntur bergemuruh bagai naga, seolah-olah ada badai petir di langit. Badai petir yang tak berujung itu bagaikan tetesan air hujan yang jatuh dari langit, menghantam pria berjubah hitam itu satu demi satu. Boom! Sebuah sambaran petir menyambar pria berjubah hitam itu, langsung merobek sebagian jubahnya. Meskipun tidak melukainya secara serius, kekuatan petir tersebut membuat seluruh tubuhnya sedikit mati rasa, membuatnya terdiam. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup bagi Ye Xiwen. Pergilah ke neraka. Ia segera memerintahkan angin dan guntur di langit untuk jatuh ke arah lelaki berjubah hitam itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin banyak petir menyambar lelaki berjubah hitam itu, membuatnya tampak sengsara. Angin dan guntur ini jumlahnya sangat banyak. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, jumlahnya begitu banyak sehingga bagaikan hujan deras, langsung menjungkir balikkan pria berjubah hitam itu. Meskipun ia memiliki gerakan tubuh dan kemampuan spasial yang luar biasa, kecepatannya sangat cepat, bagaikan kilat keemasan. Namun, masalahnya adalah kedua sayap iblis Ye Xiwen seperti dua awan keemasan raksasa, dengan jangkauan yang terlalu luas. Ia tidak bisa melarikan diri sekaligus. Jadi ia sedikit malu. Meskipun ia tidak bisa terluka parah, ia sangat tertekan. Dan yang paling penting adalah Ye Xiwen terus memperkuat kekuatan angin dan guntur, menghancurkan ruang angkasa, membuatnya mustahil baginya untuk bersembunyi di ruang angkasa. Awalnya, ketika menghadapi serangan area semacam ini, cara terbaik adalah bersembunyi di dimensi lain. Dengan begitu, semua serangan lawan akan menjadi tidak efektif dan tidak berguna sama sekali. Ini juga salah satu aspek terkuat dari orang-orang dengan kemampuan spasial. Mereka bersifat ofensif sekaligus defensif, dan sulit bagi orang biasa untuk menghadapinya. Namun, ini juga memiliki prasyarat, yaitu ruang tersebut tidak dapat ditembus. Setelah ruang tersebut ditembus, serangan akan langsung mengenai kepalanya. Dia tentu saja dapat memperkuat ruang di depannya untuk pertahanan, tetapi itu juga akan langsung mengungkap posisinya, dan Ye Xiwen akan mengejarnya. Benar saja,
Dia baru saja bersembunyi di tempat itu. Dua cahaya keemasan tiba-tiba memancar, dan Ye Xiwen akhirnya membuka matanya. Ia akhirnya bergerak, dengan suara swoosh, disertai suara dentuman keras menembus udara. Ye Xiwen menghilang dalam sekejap. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan pria berjubah hitam itu. Kekuatan angin dan gunturnya tidak mampu menembus ruang yang diperkuat oleh pria berjubah hitam itu, tetapi tubuh aslinya mampu. Ia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga pertahanan apapun tidak ada artinya di hadapan tubuhnya yang sangat kuat. Senyum tersungging di bibirnya, dan akhirnya ia mengambil inisiatif. Dalam pertempuran terakhir dengan Di Chen, ia sangat tertekan karena mendapati dirinya hampir dituntun oleh Di Chen, dan ia tidak punya jalan keluar sama sekali. Karena kemampuan spasialnya, meskipun itu adalah kemampuan singa emas, bukan Di Chen sendiri. Hal itu tidak berpengaruh apa-apa baginya. Selama pertempuran, dia hampir pasif di mana-mana. Tetapi di saat yang sama, dia juga menemukan cara untuk menghadapi pengguna kemampuan spasial semacam ini, yaitu mengubah seluruh ruang menjadi kerajaan Leizenya. Selama dia masih di kerajaan ini, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Cara termudah adalah, jika kau ingin melarikan diri, aku akan menghancurkan seluruh ruang dan membuat kemampuan mendadakmu menghilang. Dengan cara ini, ancaman yang ditimbulkan oleh pengguna kemampuan luar angkasa akan jauh lebih kecil, dan inisiatif perlahan akan beralih ke tangan Ye Xiwen. Tentu saja, premisnya adalah Ye Xiwen mampu melawan lawan secara langsung. Jika ia sendiri tidak menghadapi ujian seperti itu, seperti yang baru saja terjadi, maka tidak perlu disebutkan apapun. Semuanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Ye Xiwen langsung menyusul pria berjubah hitam itu. Ia mengabaikannya sepenuhnya dan hanya menamparnya dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini seolah mampu meruntuhkan langit, cepat dan berat, dan tidak memberi pria berjubah hitam itu kesempatan untuk bernapas. Pria berjubah hitam ingin melarikan diri dari subruang dan menghindari serangan mengerikan Ye Xiwen. Tetapi ia malah jatuh ke dalam perangkap Ye Xiwen. Segel pengguncang gunung, teriak Ye Xiwen lantang. Dan tiba-tiba ia membentuk segel raksasa yang berubah menjadi gunung raksasa dan runtuh. Melihat bahwa dia tidak mempunyai jalan keluar untuk saat ini, lelaki berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain menggunakan jurus Dewa Penyapu Ikan Terbang untuk melawan. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat langsung jatuh dari lengannya ke tubuhnya, hampir membuatnya roboh di tempat. Ia langsung terkejut dan buru-buru mundur untuk menghindari serangan Ye Xiwen. Meskipun ia tahu bahwa tubuh Ye Xiwen pasti sangat kuat karena Ye Xiwen mampu menahan serangannya dan bertahan hidup saat masih di alam Sein Agung, barulah ia benar-benar merasakan betapa mengerikannya tubuh Ye Xiwen. Kekuatannya tak lagi dahsyat, ia hanya mengerikan. Meskipun bukan tubuh asli dan tidak memiliki tubuh dominan, tubuh fisik binatang bintang sama sekali tidak kalah. Ia adalah tubuh yang kuat yang dapat menantang klan naga dan cukup untuk menghancurkan semua rintangan. Tubuh fisik pria berjubah hitam itu sama sekali tidak buruk, dan jauh lebih kuat daripada banyak prajurit manusia. Tetapi ia menderita kekalahan di sisi Ye Xiwen. Ye Xiwen adalah pria yang berkarakter hebat, dan tubuh fisiknya adalah titik terkuatnya. Setelah menderita kekalahan sekali, ia tak berani melawan Ye Xiwen secara langsung. Tak disangka, hanya dalam waktu singkat, situasinya berbalik total. Sebelumnya, ia mengejar Ye Xiwen, tetapi kini ia dikejar oleh Ye Xiwen. Rasanya seperti naik roller coaster, jatuh dari surga ke neraka. Sekarang giliran dia untuk menunda waktu. Selama dia menunggu gulungan itu selesai menangkap jiwa binatang bintang, dia bisa melanjutkan ke langkah terakhir. Setelah selesai, dia akan memiliki budak yang sangat mengerikan. Saat itu, Ye Xiwen tidak akan berarti apa-apa. Tapi inilah tepatnya alasan Ye Xiwen harus membunuhnya. Ia tidak boleh membiarkannya melanjutkan. Ia harus membunuh pria berbaju hitam itu sebelum monster bintang raksasa itu dijadikan budak. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Jika monster bintang raksasa ini benar-benar dilepaskan, alam Zhenwu akan dihancurkan olehnya. Niat membunuh melintas di mata Ye Xiwen. Apapun alasannya, pria berjubah hitam ini harus mati. Kalau tidak, semua kehidupan akan hancur.
Tiba-tiba ia menginjak tanah dan langsung berubah menjadi bola cahaya keemasan. Ia mengejarnya dan tak memberi kesempatan pria berbaju hitam itu kabur. Adegan itu sangat mengerikan, dengan dua orang saling mengejar dan melarikan diri. Sangat mirip dengan adegan tadi. Hanya saja identitas orang yang mengejar dan orang yang melarikan diri telah tertukar. Yang paling mengerikan adalah aura mengerikan yang terpancar dari Ye Xiwen menghancurkan ruang. Kemanapun ia pergi, ruang itu runtuh dalam skala besar. Ia tidak bisa memberi pria berbaju hitam itu ruang untuk melarikan diri. Kalahkan saja mereka semua dan lihat apakah dia berani bersembunyi di ruang yang runtuh. Bahkan orang-orang dengan kemampuan spasial pun tak berani tinggal di ruang yang runtuh. Ruang adalah salah satu hukum yang paling mendalam. Bahkan orang-orang dengan kemampuan spasial pun hanya meminjam sebagian kemampuan spasial, bukan benar-benar mengendalikan ruang. Luar angkasa juga merupakan hal yang misterius bagi mereka, dan kekuatan alam masih tak terduga. Mereka tak berani tinggal di ruang yang runtuh, ibarat orang yang tinggal di rumah yang hampir runtuh. Tunggu saja sampai tertimpa reruntuhan. Tidak ada kemungkinan kecelakaan sama sekali. Saat ruang itu terus runtuh karena ledakan Ye Xiwen, pria berjubah hitam itu hanya bisa melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Bab 734. Gulungan panen. Semakin kedua belah pihak saling mengejar, semakin cepat pula kecepatan mereka. Pria berjubah hitam itu mencoba segala cara untuk menunda waktu, tetapi justru inilah yang tak dapat ditoleransi oleh Ye Xiwen. Darah dan esensi di tubuhnya mulai mendidih dan terbakar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatannya sementara dengan mengorbankan darah dan esensi itu sendiri. Kebanyakan orang tidak akan melakukan ini begitu saja, karena darah dan esensi di tubuhnya tidak cukup, dan siapa yang akan menyia-nyiakannya tanpa alasan. Namun Ye Xiwen berbeda, ia baru saja menerima sejumlah besar esensi, darah, dan energi dari monster bintang raksasa itu. Baginya, menyia-nyiakannya sama sekali tidak ada artinya. Dalam jangka pendek, ia bahkan tidak peduli. Dia tidak punya waktu untuk menunggu binatang bintang itu ditundukkan oleh lelaki berjubah hitam. Setelah membakar esensi darahnya, kecepatan Ye Xiwen meningkat pesat dalam waktu singkat. Meskipun tidak terlalu lama, itu sudah cukup baginya untuk mengejar pria berjubah hitam yang sedang menjelajahi angkasa. Segel laut terbalik, teriak Ye Xiwen, dan sepasang sayap emas di belakangnya mengepak, dan sosoknya tiba-tiba melesat di belakang pria berjubah hitam. Ia lebih cepat daripada pria berjubah hitam itu. Kecepatannya memang lebih cepat, tetapi pria berjubah hitam itu menggunakan karakteristik ruang untuk bergerak terus-menerus. Ye Xiwen kini seperti seorang nelayan, terus-menerus merentangkan tangannya yang besar di atas air untuk menangkap ikan yang berenang bebas di dalam air. Dan pria berjubah hitam itu adalah ikan yang sangat sulit ditangkap, atau dengan kata lain, umumnya mustahil untuk menangkapnya. Jadi Ye Xiwen mengambil pendekatan menghilangkan bahan bakar dari api, yaitu dengan langsung memecah ruang. Setelah berhasil menyusul pria berjubah hitam itu, lautan luas terbentuk di langit. Lautan itu berubah menjadi segel biru laut dan tiba-tiba jatuh ke arah pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tak pernah menyangka kekuatan Ye Xiwen tiba-tiba meningkat pesat, dan kecepatannya pun meningkat pesat. Meskipun hanya sesaat, momen ini pun cukup fatal, cukup untuk membuat perbedaan besar. Sudah cukup baginya untuk memberikan pukulan telak kepada pria berjubah hitam itu. Dalam pengejaran tadi, pria berjubah hitam itu tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jadi pada akhirnya ia berhasil kembali. Bang! Pria berjubah hitam itu tak sempat bereaksi sebelum ia dihantam. Meskipun si Upsetting Seal tidak sekuat Mountain Sucking Seal, seperti kata pepatah, kebajikan tertinggi bagaikan air. Air dapat dibagi menjadi aliran deras dan banjir. Jika itu banjir, siapa yang berani bilang ia tak cukup kuat? Tubuhnya seakan hancur berkeping-keping seketika. Sebuah lubang besar pecah di seluruh jubah hitamnya, dan daging serta darahnya kabur. Darah berceceran, dan tulang-tulangnya samar-samar terlihat. Ia hampir mati terhantam oleh Ye Xiwen. Meskipun ia tidak tewas akibat benturan tersebut, ia jelas merasa tidak enak badan. Ia terluka parah dan tubuhnya terlempar ke belakang, tetapi hal itu juga memberinya waktu. Darah mengucur dari sudut mulutnya,
dan tatapannya seganas serigala saat menatap Ye Xiwen. Ia bertekad, jika ia bisa menjadikan monster bintang raksasa itu budaknya, ia pasti akan membuat Ye Xiwen membayarnya. Meskipun Ye Xiwen tidak dapat melihat ekspresinya, dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jadi dia tidak akan membiarkannya pergi dan segera mengejarnya. Karena pria berjubah hitam itu terluka, kecepatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Meskipun hantaman Ye Xiwen membuatnya terlempar jauh, tidak ada cara untuk menghentikan Ye Xiwen mengejarnya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Nada bicara Ye Xiwen dingin, tanpa simpati. Menghadapi orang gila yang ingin menghancurkan dunia, apapun cara yang digunakan, itu tidak akan berlebihan. Energi pedang memancar dari setiap pori-pori tubuh Ye Xiwen. Energi pedang itu mengembun menjadi pedang panjang yang mengerikan di kehampaan, dan meluncur turun dengan suara dentuman keras. Kemanapun energi itu lewat, langit terbelah dua. Puci, pria berjubah hitam itu ketakutan dan ingin menghindar. Tetapi meskipun ia mengerahkan kemampuan spasialnya secara maksimal, ia tetap tidak bisa menghindar sepenuhnya. Seluruh lengan kirinya terkoyak oleh Ye Xiwen, dan bahkan separuh tubuhnya berlumuran darah akibat pengaruh energi pedang Ye Xiwen, dan hampir membusuk. Energi pedang Ye Xiwen begitu mendominasi hingga hampir memotong separuh tubuhnya menjadi berkeping-keping. Ah, pria berjubah hitam itu menjerit memilukan, dan seluruh darah di tubuhnya terbakar hebat. Namun, saat ini, ia tidak mencoba menyerang Ye Xiwen, melainkan melarikan diri. Ia langsung merapal mantra kuno yang sulit, dan sebuah pintu ruang muncul di hadapannya. Ia tidak tahu berapa biayanya, tetapi ia hampir tanpa ragu sedikit pun, dan langsung menerjang pintu ruang itu, menghilang tanpa jejak. Perubahan itu terlalu mendadak, dan Ye Xiwen tidak punya waktu untuk bereaksi atau mengejar. Bukan karena indera ruangnya terlalu tumpul, tetapi di hadapan orang dengan kemampuan spasial alami ini, pemahaman Ye Xiwen tentang ruang, yang telah ditingkatkan oleh kekuatan dan kultivasinya yang meningkat, memang tak tertandingi. Ini adalah kesenjangan bakat yang sulit diatasi. Namun, Ye Xiwen hanya sedikit menyesal. Kejadian ini bisa dianggap sebagai penampilan yang luar biasa. Jika monster bintang raksasa itu tidak mengirimkannya sejumlah besar esensi, darah, dan energi di saat-saat paling kritis, ia mungkin tak punya pilihan selain bertarung sampai mati dan menyerang pria berbaju hitam itu. Itu sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa dia tidak hanya bisa bertahan hidup tetapi juga melukai pria berjubah hitam itu dengan serius saat ini. Ia tentu saja sangat gembira. Setelah menembus alam transendensi setengah langkah, ia bisa menyerang atau bertahan dalam kekacauan ini. Bahkan jika ia bertemu seorang master di alam transendensi, ia tidak akan sepenuhnya tak berdaya untuk melawan. Sambil melihat gulungan itu, Ye Xiwen telah mengekstrak roh binatang bintang raksasa sedikit demi sedikit, dan menunggu dengan tenang. Tunggu apa lagi? Hancurkan gulungan ini cepat. Monster bintang raksasa itu meraung ketika melihat Ye Xiwen mengusir pria berjubah hitam itu. Yang paling ia takutkan adalah jiwanya akan tercabut dan ia akan menjadi budak orang lain. Perasaan itu bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Sudah hancur. Kenapa aku harus hancur? Ye Xiwen memasang senyum dingin di wajahnya. Saat menatap monster bintang raksasa itu, ia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Ia hampir menderita 2 kali kekalahan di hadapan monster ini, yang membuatnya sangat membenci monster bintang raksasa itu. Kau pikir aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin aku dan dia sama-sama menderita kerugian, dan pada akhirnya kau yang akan menuai keuntungan. Kata Ye Xiwen, sungguh angan-angan yang liar. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi padamu pada akhirnya. Bagaimana kau tahu? Binatang bintang raksasa itu akhirnya menyadari bahwa Ye Xiwen telah mengetahui rencananya. Pantas saja Ye Xiwen enggan membantunya menghancurkan gulungan itu. Aku sudah tahu sejak awal. Tapi aku hanya berpura-pura baik padamu agar bisa memanfaatkan esensi, darah, dan energi yang kau pancarkan kepadaku. Kata Ye Xiwen ringan. Manusia, kau sungguh hina. Binatang bintang raksasa itu meraung marah. Raungannya hampir menggema di seluruh tanah yang tersegel. Ketika banyak binatang bintang di sekitar mendengar auman leluhur mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar dan merangkak turun.
Hina, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Ye Xiwen tersenyum, tetapi mengumpat dalam hati. Binatang bintang raksasa ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sebagian kecilnya jauh lebih lama darinya. Jika seseorang benar-benar tertipu oleh ukuran raksasa monster tua seperti itu dan berpikir bahwa ini adalah binatang besar tapi tak berotak, maka mereka salah besar. Orang ini hanyalah seekor rubah tua. Bisa dibilang, jika Ye Xiwen tidak mengalami pertemuan yang tak terduga, jika bukan karena berbagai kebetulan, ia pasti sudah jatuh ke tangan orang tua ini sejak lama. Meski begitu, ia tetap menderita kerugian besar. Benih iblis itu semakin membesar di tubuhnya, sehingga ia tak pernah bisa terlalu waspada terhadap benda tua ini. Binatang bintang tertegun sejenak. Tentu saja, ia tak menyangka jika ia tidak berkomplot melawan Ye Xiwen, ia tak akan berakhir seperti ini. Ia hanya bisa merasa tertekan dan tak rela. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan sungguh buta. Dengan rencana sesempurna itu, dan dengan terburu-buru, ia tak pernah menyangka Ye Xiwen bisa menggagalkan konspirasinya dalam waktu sesingkat itu. Disinilah ia salah perhitungan. Dan disinilah pula Ye Xiwen akhirnya membalikkan keadaan. Kau tak perlu berjuang lagi. Aku ingin melihat sihir macam apa yang dimiliki gulungan ini, kata Ye Xiwen. Ia tahu gulungan ini baru menyelesaikan sebagian dari tugas menyerap roh binatang bintang. Yang terpenting, gulungan ini masih harus melalui ritual-ritual selanjutnya dan berbagai proses rumit sebelum bisa diselesaikan. Kini setelah pria berjubah hitam itu diusir, ia khawatir gulungan ini tak akan mampu menjungkirbalikkan dunia. Sambil berbicara, Ye Xiwen memejamkan mata dan mulai mengkonsolidasikan alam transendensi setengah langkah yang baru saja dimasukinya. Meskipun ini sedikit rumit, dan terobosannya dilakukan sebagai binatang bintang yang berbeda dari tubuh aslinya, itu tetap dapat memberikan sedikit pengalaman bagi tubuh aslinya. Tak peduli seberapa keras binatang bintang raksasa itu berteriak dan mengumpat di luar, ia tidak membuka matanya. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Sekitar 1 jam berlalu, diiringi jeritan melengking yang menggetarkan bumi dari sang monster bintang, dan jiwanya pun terpatri dalam gulungan itu. Gulungan itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang dahsyat, menyelimuti langit selama setengah hari. Dalam cahaya ini, rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya, yang sangat mirip dengan rune kuno yang dipancarkan pria berjubah hitam tadi. Tiba-tiba, sebuah gerbang ruang angkasa muncul di langit, dan gulungan itu hendak menancap di gerbang ruang angkasa tersebut. Tiba-tiba, sebuah tangan besar turun dari langit, langsung menghancurkan gerbang ruang angkasa tersebut, dan menghancurkan ruang angkasa tersebut. Gulungan itu jatuh tepat ke tangan-tangan besar tersebut. Melihat pemilik tangan besar itu, siapa lagi kalau bukan Ye Xiwen? Di tangan Ye Xiwen, gulungan itu meronta-ronta dengan panik, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya mulai terbakar, mencoba melepaskan diri dari tangan Ye Xiwen. Namun Ye Xiwen tak bisa membiarkannya lolos. Ia mendengus dingin, dan gelombang kekuatan ilahi yang tak berujung menjungkirbalikkannya, memadamkan semua perlawanan dari gulungan itu. Bab 735. Dunia yang dilanda perang. Meskipun pencapaian spasial Ye Xiwen jauh dari sebanding dengan pria berjubah hitam, setidaknya ia telah memasuki alam transenden setengah langkah, yang lebih dari cukup untuk memadamkan perlawanan sebuah gulungan. Sudah jatuh ke tangan Ye Xiwen, dan kau masih ingin dia menyerahkannya. Itu mustahil. Ye Xiwen membuka gulungan itu, dan melihat bahwa gulungan itu dipenuhi pola-pola kuno. Entah sudah berapa tahun pola-pola itu dibuat, dan aura misterius terpancar darinya. Jika Ye Mo ada di sini, ia mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Jika hanya Ye Xiwen sendiri, ia pasti jauh dari itu. Kekuatannya mungkin cukup, tetapi pengalaman dan pengetahuannya masih jauh dari cukup. Siapapun dirimu, mulai hari ini, kau dan Nando kita akan bertarung sampai mati. Tiba-tiba, sebilah pedang spiritual tajam dari gulungan itu menusuk pikiran Ye Xiwen, dan hendak menghancurkan lautan kesadarannya sekaligus. Kekuatan mental ini begitu dahsyat hingga dengan mudah menembus seluruh pertahanan Ye Xiwen. Pertahanan mereka begitu rapuh, bagaikan terbuat dari kertas. Di lautan kesadaran,
Ye Xiwen menunjukkan pengaruhnya dan dengan cepat memobilisasi keilahian tanpa akhir untuk membentuk lapisan pertahanan dan perisai. Pedang spiritual itu akhirnya lenyap tanpa jejak setelah menembus ratusan dinding keilahian. Pada saat ini, Ye Xiwen tak kuasa menahan keringat dingin dan menghirup udara dingin. Ia sangat memahami bahwa pedang spiritual ini mungkin hanyalah secercah jiwa dari alam transenden. Menempelkan jiwa pada senjata sihir merupakan praktik yang sangat umum. Bahkan Ye Xiwen menduga bahwa roh ini mungkin adalah penguasa bintang biduk selatan yang legendaris. Meskipun ia belum pernah melihat penguasa bintang biduk selatan, ia dapat menyimpulkan kekuatan biduk utara hanya dengan melihat kekuatan para penguasa bintang. Ia juga dapat menyimpulkan kekuatan penguasa bintang biduk utara, yang merupakan pemimpin biduk utara. Demikian pula, kekuatan penguasa bintang biduk selatan, yang telah mampu bersaing dengan biduk utara selama bertahun-tahun, tentu saja tidak diragukan lagi. Dia pastilah seorang ahli alam transenden yang sangat menakutkan. Situasinya saat ini adalah hidup atau mati. Jika dia orang biasa, lautan kesadarannya pasti sudah hancur dan dia akan menjadi orang bodoh. Barulah ia benar-benar memahami kekuatan mengerikan seorang ahli alam transenden. Kekuatan itu jauh melampaui apa yang ia bayangkan ketika berada di alam Sage Agung. Alam ini bernama transendensi, yang menyiratkan transendensi semua makhluk hidup. Meskipun bukan alam tertinggi, di mata banyak pejuang, alam ini tidak berbeda dengan para dewa dan iblis legendaris. Sungguh mendebarkan saat itu, tetapi Ye Xiwen tidak menganggap serius ancamannya. Ia bukan orang yang mudah takut. Belum lagi ia mendapat dukungan dari Bei Dou, yang telah mampu menyaingi Nandou selama bertahun-tahun. Dan Akademi Zhenwu juga bukan tandingan. Meskipun Nandou berbahaya, ia tidak terlalu menakutkan. Dia mengambilnya. Dan gulungan ini juga sangat berguna baginya. Karena orang-orang Nandou dapat mengambil roh binatang bintang dengan gulungan ini. Jika ia bisa menjinakkan monster bintang raksasa ini menjadi budak yang patuh, ia mungkin bisa melakukan hal yang sama. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, ia menyimpan gulungan itu dan merasa cepat atau lambat ia akan mengetahuinya. Saat itu tiba, jika ia bisa menjadikan monster bintang raksasa sebagai budaknya, ia benar-benar bisa menjadi salah satu penguasa tertinggi di bawah langit berbintang. Itulah sebabnya dia hanya menyaksikan gulungan itu mengekstrak roh binatang bintang. Ketika monster bintang raksasa di sampingnya melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir bahwa itu sungguh disayangkan. Ia begitu berpengalaman sehingga ia bisa melihat sekilas apa yang baru saja dialami Ye Xiwen. Ia berharap kedua belah pihak akan menderita kerugian, dan arwah itu akan mampu melukai Ye Xiwen dengan parah dan menjadikannya idiot. Siapa sangka upayanya tetap gagal, membuatnya bahagia sia-sia. Ia sangat tertekan saat itu. Tuhan sungguh buta, geram binatang buas itu dalam hati. Setelah mengambil gulungan itu, Ye Xiwen bahkan tidak melihat binatang bintang raksasa itu dan langsung keluar dari tempat yang tersegel. Situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa ia campuri. Cara terbaik adalah melaporkannya kepada manajemen puncak Akademi Zhenwu dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Cara terbaik adalah mengirim seorang master dari alam transenden untuk mengambil alih. Jika Nandou ingin datang lagi, master yang ia kirim kemungkinan besar adalah orang yang kuat di alam transenden. Ye Xiwen tidak sebanding dengan guru seperti itu. Namun, ini hanya tebakan. Menurutnya, tanpa gulungan ini, Nandou tidak akan mudah menaklukkan monster bintang itu. Kalau tidak, ia tidak akan mengambil tindakan apapun selama bertahun-tahun. Kau tahu, kalau hanya untuk menjinakkan binatang bintang biasa, tidak akan ada masalah. Tapi binatang bintang raksasa ini jelas sangat kuat. Bahkan ketika disegel, ia masih jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Perlu menggunakan alat peraga khusus tertentu. Jika tidak, pria berjubah hitam itu sendiri tidak akan mampu melakukan apapun terhadap binatang bintang raksasa itu. Setelah Ye Xiwen mengambil gulungan ini, pasti telah mengganggu rencana mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan dalam waktu dekat. Namun, ia masih belum berani menjaminnya dan masih harus membiarkan manajemen puncak akademi memutuskan masalah ini. Sekarang ia masih harus menemukan tubuh aslinya.
Hanya di cermin Tianyuan ia bisa berlatih dengan tenang dan mengonsolidasikan kultivasinya saat ini. Selain itu, akan membutuhkan banyak energinya untuk menekan esensi darah yang telah ia curi dari binatang bintang. Akan lebih baik membiarkan cermin Tianyuan menekannya bersama-sama, yang akan melepaskan banyak kekuatan tempurnya. Memikirkan hal ini, dia langsung terbang menuju Akademi Zenwu untuk melaporkan masalah ini kepada manajemen puncak Akademi terlebih dahulu. Di sisi lain, tubuh asli Ye Xiwen juga terbang ke kerajaan Daiyue setelah penerbangan panjang. Ye Xiwen kini begitu cepat hingga ia telah memasuki ranah Sein Agung. Kekuatannya benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Ia bisa melebarkan sayapnya dan pergi kemanapun di dunia. Tetapi dari arah Akademi Zenwu, orang bisa melihat asap dan kekacauan di mana-mana. Rasanya seperti dunia yang kacau dan kiamat. Meskipun seluruh medan perang utama berada di pihak Akademi Zenwu, begitu banyak master yang menyerang secara kolektif di wilayah selatan. Meskipun mereka tidak lagi terdampak langsung, seluruh tanah berguncang. Banyak orang terdampak, rumah-rumah runtuh, dan berbagai monster terstimulasi oleh fluktuasi dahsyat vitalitas langit dan bumi. Dan mereka semua turun gunung, menyebabkan bahaya besar. Kemanapun Anda memandang, Anda dapat melihat para prajurit dari wilayah selatan secara sporadis membasmi monster-monster ini. Atau kekaisaran-kekaisaran besar di alam liar selatan mengorganisasikan pasukan mereka untuk secara kolektif membunuh beberapa orang kuat yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Singkatnya, ini adalah pemandangan yang kacau, membuat banyak orang gemetar ketakutan dalam perubahan yang mengerikan ini. Awalnya di bawah kekuasaan Akademi Zenwu, wilayah selatan tidak sepenuhnya tenang, dan masih terdapat beberapa konflik dan gesekan antar kerajaan besar. Namun, situasi secara keseluruhan tetap tenang, dan Akademi Zenwu tidak akan pernah membiarkan situasi secara keseluruhan mengalami perubahan dan gangguan besar. Namun kini, setelah kehilangan kendali, seluruh wilayah selatan berada dalam kekacauan, dan banyak sekali ordo yang runtuh sekaligus. Semakin jauh dari Akademi Zenwu, semakin parah. Di banyak tempat yang jauh dari Kaisar, banyak prajurit dan orang kuat memanfaatkan kekacauan ini, dan banyak organisasi jahat juga menimbulkan malapetaka. Ye Xiwen membunuh sambil berjalan. Kecepatannya begitu cepat dan kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan para master di puncak alam Sein Agung pun tak tertandingi. Para pria kuat yang membuat masalah, atau para prajurit, atau monster, semuanya dibunuh langsung olehnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Dalam situasi yang kacau balau ini, semua aturan yang biasa telah runtuh. Untuk menata ulang aturan, kita harus fokus pada pembunuhan sampai orang-orang yang berniat jahat ini ketakutan. Bukan hanya dia yang melakukan ini, tetapi beberapa murid Akademi Zenwu yang tersebar juga melakukan hal yang sama, mengorganisir penyelamatan dan menumpas organisasi pemberontak. Lagi pula, wilayah selatan adalah fondasi Akademi Zenwu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemakmuran wilayah selatan secara langsung dan fundamental berkaitan dengan Akademi Zenwu mereka. Meskipun banyak orang biasanya meremehkan semut-semut tak bersenjata ini, mereka tahu dalam hati bahwa mereka juga berasal dari semut-semut ini. Banyaknya talenta yang dimiliki Akademi Zenwu sebenarnya berkaitan erat dengan warga sipil ini. Jika semua warga sipil ini dibantai, bahkan jika sekolah mereka memenangkan pertempuran, mereka akan tetap terluka parah dan butuh waktu yang tidak diketahui untuk pulih. Sekte Yuhua tidak mengirim banyak orang untuk menghentikannya saat ini, tetapi hanya meningkatkan intensitas serangan terhadap markas Akademi Zenwu. Selama Akademi Zenwu direbut dan mereka yang melawan dengan keras kepala dibasmi, para murid Akademi Zenwu di luar tidak layak disebut sama sekali dan tidak akan dapat menimbulkan masalah. Adapun warga sipil, mereka juga akan berada di bawah kekuasaan mereka di masa depan. Jadi tentu saja tidak akan ada pembantaian besar-besaran saat ini. Yang benar-benar membuat Ye Xiwen marah adalah banyaknya orang barbar yang memanfaatkan kekacauan dan membantai orang-orang untuk memasuki wilayah selatan. Di alam Zenwu, wilayah tersebut terbagi menjadi 5 wilayah dan 4 hutan belantara. Di bawah wilayah selatan terdapat hutan belantara selatan. Banyak orang barbar tinggal di hutan belantara selatan, ditemani oleh burung dan binatang buas.
Mereka sangat biadab. Nenek moyang mereka mundur ke hutan belantara selatan setelah gagal bersaing dengan nenek moyang umat manusia di wilayah selatan untuk memperebutkan wilayah. Karena lingkungan hidup yang keras di hutan belantara selatan, nenek moyang wilayah selatan tidak mengusir mereka, sehingga mereka dapat memulihkan diri di sana dan secara bertahap menjadi orang barbar selatan saat ini. Hubungan antara wilayah selatan dan belantara selatan sangat buruk. Kaum barbar di belantara selatan telah bergenerasi-generasi ingin meninggalkan belantara selatan dan memasuki wilayah selatan yang lebih subur untuk merebut wilayah yang luas. Negara-negara yang dekat dengan belantara selatan telah berperang dengan kaum barbar di belantara selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sejarah ini dapat dikatakan penuh darah dan air mata. Sebelumnya, wilayah selatan berada di bawah kendali Sekte Yuhua, dan tak seorang pun berani mengganggu. Namun, dengan invasi besar-besaran Sekte Yuhua ke Akademi Zenwu kesulitan untuk bertahan, apalagi seluruh wilayah selatan. Akibatnya, banyak faksi di dalam barbar selatan tiba-tiba siap untuk bergerak.